Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jadutri Haryanto dari SDN Magurjo, CGP Angkatan 10, akan mewawancarai Bapak sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Sidoarjo. Apakah ada waktu, Pak Muhammad? Siap, insya Allah Pak Jalu. Kebetulan saya ini kosong, tidak ada kegiatan, sehingga kita bisa melakukan wawancara ini. Semoga. Oke, terima kasih. Langsung saja ya Pak Muhammad, karena panjenengan dulunya CGP Angkatan 7, jadi sudah sedikit paham tentang dilema etika ataupun rujukan moral. Ya, langsung saja. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih Pak Jalu. Kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu tentunya saya akan melihat dalam kasus tersebut unsur kebenarannya, apakah ada unsur benarnya, apakah ada unsur salahnya, atau benar semua. Nah, kalau misalnya benar semua, berarti itu merupakan kasus dilema etika. Namun jika ada salah satu yang salah, itu berarti merupakan kasus rujukan moral. Begitu Pak. Jadi saya mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral. Oke, terima kasih. Yang kedua, Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya saya akan mempertimbangkan permasalahannya terlebih dahulu, bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya, tapi saya akan mempertimbangkan masalahnya terlebih dahulu. Hal yang memiliki maslahat lebih banyak akan diutamakan. Tentu saja ini tidak mutlak. Terkadang meski terkesan ada yang dirugikan, tapi yang bersangkutan kami utamakan karena sisi kemanusiaan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Dilanjutkan, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Pak? Ya, untuk prosedurnya tentunya saya akan mengumpulkan informasi yang mendalam terlebih dahulu yang kita kaji, karena kalau saya melakukan itu nanti keputusan yang saya ambil kemungkinan besar tidak tepat. Saya akan menemui orang yang memiliki kepentingan di dalamnya, lalu saya ajak diskusi, terus saya harapkan agar keputusan yang dihasilkan juga melibatkan banyak orang. Jadi nanti harapannya tidak ada yang dirugikan dalam kasus tersebut. Terima kasih. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika, itu yang pertama adalah mengumpulkan banyak informasi terlebih dahulu. Terus saya akan mempertimbangkan dan bermusyawarah dengan teman-teman tentunya, karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya juga membutuhkan pertimbangan dari rekan, dan saya akan memilih pada kondisi tenang dan bersama teman-teman saat memutuskan. Jadi tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk tantangannya, ya kadang ketika kita mengambil keputusan pasti ada perasaan tidak enak. Perasaan tidak enak ini terutama juga kaitannya dengan personil guru yang berkepentingan yang ada di sekolah. Nah, tantangan lainnya juga ada suatu permasalahan yang harus diputuskan dengan cepat. Jadi kadang kalau kita memutuskan sesuatu harus cepat, itu ada rasa khawatir sendiri apakah keputusan yang kita ambil
itu betul, valid atau tidak, seperti itu. Yang penting kebersamaan lah ya Bang ya. Iya. Oke, dilanjutkan. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tergantung kasusnya Pak Jalu. Kalau misalnya tidak perlu memikirkan terlalu dalam atau efeknya tidak terlalu besar dan itu bukan permasalahan yang besar juga, itu bisa langsung diambil keputusan saat itu juga. Tapi kalau misalnya permasalahannya besar dan butuh pemikiran yang agak rumit, tentunya ya tidak bisa langsung diputuskan. Perlu beberapa hari untuk memutuskannya biar keputusannya diambil tepat, seperti itu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya ada. Kalau pengambilan keputusan ini biasanya adalah pengalaman. Kalau misalnya pernah mengalami permasalahan tersebut dan sudah pernah mengambil keputusan, tentunya akan lebih memudahkan. Kemudian orang-orang yang berperan, tentunya ada juga banyak rekan-rekan tentunya dalam pengambilan keputusan dimintai pertimbangan. Jadi itu merupakan faktor-faktor yang selama ini saya anggap mudah ketika pengambilan keputusan. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ketika saya mengambil keputusan dalam dilema etika, pelajaran yang saya petik yang pertama adalah kita tidak bisa memuaskan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Tentunya ada pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Kemudian yang kedua, sebagai pimpinan kita harus tetap berani mengambil keputusan demi kebaikan bersama. Dan yang terakhir, sering dengan banyaknya kasus yang harus diselesaikan membuat saya memiliki banyak sudut pandang. Jadi ketika ada masalah, saya juga melihat semua itu dari sudut pandang orang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali Pak Mamat untuk waktunya. Mohon maaf segala kekurangannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.